Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita menuju pada proyek untuk TS. Masing-masing silahkan untuk memberikan report proyek desainnya. Ya. Siapa dulu? Silahkan. Krisnawan, gimana kamu? Halo Krisnawan. Halo Pak. Ya, gimana? Sampai apa konsepnya? Saya masih belum Pak. Gimana? Gimana Krisnawan? Tadi tidak dengar? Saya masih belum Pak. Masih belum? Ya dicicil ya, nggak bisa karyanya jadi ujuk-ujuk nggak bisa ya. Jadi dicicil ya, disiapkan ya. Ini, Pak. Jangan bilang minggu depan nggak siap lagi ya. Ya Pak, lagi dicicil. Ya, disiapkan. Ya. Baik. Silakan. Aulia. Iya Pak, tapi baru untuk home office-nya ya Pak? Ya, silakan. Apapun karena semuanya rancangan di ya, di share screen ya ini iya Pak. Iya Pak. Nah, ini masih belum. Oh, bagus. Baik, silakan. Ini untuk home office-nya baru sampai ini Pak. Ya, gimana? Ceritakan konsepnya kemarin dan implementasinya. Sebentar. Kemarin saya gimana Pak? Ya, silakan diberikan penjelasan gambarnya. Iya Pak. Untuk kemarin saya menggunakan konsep Scandinavian. Di sini untuk konsep Skandinavian itu kemarin untuk penggunaan untuk pencahayaannya itu memanfaatkan kaca besar atau bukaan yang besar. Di sini saya menggunakan 3 buah kaca dan pada posisi meja ini selalu menghadap ke kaca. Untuk di konsep Skandinavian kemarin dijelaskan untuk posisi meja itu selalu menghadap ke kaca supaya ada inspirasi untuk memikirkan sesuatu hal gitu loh, Pak. Oh ya. Ya. Terus untuk pada Scandinavian kemarin itu lebih untuk elemennya lebih condong ke kayu, perpaduan kayu dan dinding. Jadi di sini saya menggunakan dindingnya itu perpaduan kayu yang berwarna gelap dan di sini dinding berwarna putih. Untuk nanti ada penggantian pada karpetnya ini Pak. Nanti saya akan menggunakan yang lebih ke geometris gitu Pak. Ya. Soalnya tadi belum punya jadi pakainya yang ini dulu. Ya. Dan di sini saya nanti untuk dinding pada bagian ini, di sini saya menggunakan jam yang lebih estetis gitu Pak. Yang sesuai sama konsep Skandinavian. Di sini nanti saya akan ada rak-rak buku atau untuk menaruh guci atau kaktus seperti itu Pak untuk yang bagian sini. Ya. Dan untuk bagian sebelah kanan ini ada lukisan nanti atau saya beri sedikit elemen kayu juga di sebelah sini, cuman ini belum jadi Pak. Ini cuman hiasan lampu-lampu.
Ini saya juga udah buat plafonnya, desain plafon untuk Scandinavian, karena Scandinavian itu lebih condong ke simple, jadi saya buatnya hanya seperti ini. Ini juga ada perpaduan elemen kayu, juga yang polos. Untuk yang berwarna kuning ini itu hanya untuk menandakan bahwa ini nanti ada lampu-lampu di sini. Di sisi dalam sini juga ada lampu-lampunya nanti, Pak. Untuk ukuran saya menggunakan ukurannya 4x5 meter. Sudah, Pak, baru itu. Kalau untuk yang UTS yang balai desa, saya baru konsepnya. Oke. Ini sekalian, Pak, ini. Bentar ya. Jadi ini Ya, Skandinavian ya. Jadi konsep iya, Skandinavian. Jadi konsep dasarnya untuk perancangan home office ya, home office. Kemudian tadi ini menghadap ke arah luar, ke arah luar. Berarti ini kan luar ini adalah landscape dari situasi apa, taman mungkin atau lingkungan sekitar. Akan lebih bagus memang kalau terpadu dengan konsep tamannya itu, sehingga memandang luar itu juga memandang unsur alamiah yang merefresh secara psikologi, menyegarkan kembali, ya. Kemudian juga menginspirasi menambah apa namanya ya, kesegaran di dalam berpikir secara psikologis, sehingga pikiran itu lebih bisa nanti ide-ide bisa lebih mengalir di hadapan kita. Kemudian di situ ada unsur lampu, jadi lampu itu sekedar hiasan atau nanti untuk pencahayaan juga itu lampu pojok itu. mungkin hanya lebih ke, ya, kalau Scandinavian itu kan lebih mengutamakan fungsi juga keindahannya, Pak. Jadi itu nanti juga bisa dinyalakan. Ada fungsinya, Pak, untuk pencahayaan di pojokan gitu loh, Pak. Ya, maksudnya itu kan ada fungsi pencahayaan di sini kan, kantor itu kan untuk pencahayaan menerangi area kerja kita, kan? Oh, Ada iya. yang uh, lampu itu sebagai ambience, menciptakan suasana lingkungan, ya, suasana lingkungan. Ya, seperti suasana lingkungannya itu dibikin dengan cahaya, ya, sehingga visual dari atmosfer lingkungannya itu tercipta dengan perpaduan warna dari material dan juga sorotan-sorotan cahaya. Tapi apakah memang lampu itu berfungsi sebagai hiasan, ya, menciptakan suasana ambience tadi, suasana atmosfer lingkungan tadi, ataupun dia bisa berfungsi langsung misalnya untuk menerangi meja kerja kita. Nah, itu silahkan nanti juga itu bisa dijelaskan konseptualnya. Jadi memang walaupun misalnya kadang-kala kan ada benda-benda yang dia tidak berfungsi sebagaimana fungsinya, misalnya diletakkannya perkakas-perkakas, misalnya kayak perkakas kuno, itu tidak difungsikan memang, tapi memang untuk memberikan hiasan visual ataupun suasana tematik bisa saja. Gitu ya. Jadi nanti Bapak ditanyakan itu lampu itu apakah berfungsi estetis atau fungsional praktis, gitu kan? Ya udah nanti diselesaikan dulu ya, nanti diterangkan. Iya, Pak. Baik, silakan untuk yang konsep balai desanya. Oh iya, Pak. Sebentar ya, Pak, ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang redesign Balai Desa Ngadirojo. Untuk yang pertama adalah Balai Desa Ngadirojo.
PP apa namanya SKP-nya dimatikan nih, Mbak, nggak kelihatan. Iya Pak, benar. Benar ya Pak ya. Misalnya Windows atau screen. Ya. Sudah kelihatan Pak? Ya. Baik, silakan. Saya lanjutkan. Balai Desa Ngadirojo terletak di sebelah timur lereng Gunung Merbabu dengan ketinggian 600 sampai 700 meter di atas permukaan air laut. Luas wilayah Desa Ngadirojo mencapai 894.568 hektar. Ini adalah denah tata ruangnya. Untuk yang pertama ada ruang pertemuan. Ruang ini berlokasi tepatnya di samping pintu masuk. Ruangan ini terbuka, tidak ada penyekat apapun untuk memasuki ruangan ini. Ruangan ini memiliki luas 3 kali 4 meter. Ruangan ini digunakan sebagai pertemuan kader PKK maupun posyandu. Untuk yang kedua ada ruang kepala desa. Ruangan ini berlokasi tepatnya di samping ruang pertemuan. Ruangan ini memiliki luas 4 kali 4 meter. Untuk yang ketiga ada ruang kerja Kadus. Ruang ini berlokasi tepatnya berhadapan langsung dengan pintu masuk dan area kerjanya juga terbuka. Untuk tata letak meja kerjanya, yakni sejajar antara meja kerja satu dengan yang lainnya. Tentunya di sini ada permasalahan sirkulasi untuk ke meja kerja masing-masing. Untuk yang keempat, ada ruang kerja sekretaris desa. Ruang ini berlokasi tepatnya berhadapan dengan dapur dan ruang kerja Kadus. Ruangan ini memiliki luas 3 kali 3 meter. Untuk yang berikutnya ada ruang kerja kasih desa. Ruang ini berlokasi tepatnya berhadapan langsung dengan ruang kerja kepala desa dan di samping ruang kerja sekretaris desa. Pada ruangan ini menggunakan kaca sebagai batas ruang atau penyekat ruangnya. Tata letak meja kerjanya sejajar dengan meja kerja lainnya. Ini adalah foto ruang kerja kasih desa untuk di dalamnya. Konsep desain interior untuk konsep desainnya saya menggunakan konsep desain interior modern minimalis. Pendahuluan, konsep modern minimalis adalah perpaduan antara konsep modern dengan minimalis akan menjadikan ruang lebih fungsional dan dinamis. Maka akan tercipta karakter ruang yang sesuai dengan visi dan misi dari instansi yang terkait. Konsep modern minimalis berawal dari semangat minimalisme yang mengarah pada fungsionalitas sebuah ruangan. Keterbatasan lahan dan ruangan di perkotaan karena bertambahnya jumlah penduduk. Semakin mahalnya harga lahan serta gaya hidup yang bergerak cepat, aktif dan dinamis mendorong munculnya gerakan baru yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang dan perabotnya. Gerakan ini kemudian dinamakan dengan spirit minimalisme fungsional. Perancangan desain interior modern minimalis memiliki kecenderungan sebagai berikut. Yang pertama adalah desain fungsional. Bergaya minimalis dan modern dapat dikatakan sebagai desain fungsional. Semua furnitur dan aksesoris tidak dimaksudkan semata-mata untuk dekorasi saja, melainkan untuk penggunaan fungsinya. Alih-alih furnitur yang dirancang khusus untuk prinsip minimalis, furnitur ini sengaja dibuat multifungsi, artinya ada lebih dari satu utilitas di perabotan. Untuk yang kedua, yaitu konsep bersih. Dalam interior minimalis dianjurkan untuk mengambil keuntungan dari bentuk furnitur yang sederhana, perabot rumah dan ornamen yang menggunakan kupa beralur harus dihindari. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sebuah ruangan yang terlihat benar-benar bersih, sentuhan modern yang diperoleh dari karakteristik ruangan itu sendiri. Misalnya dengan menambahkan perangkat berteknologi tinggi atau furnitur dengan desain yang futuristik. Untuk yang ketiga yaitu praktis. Dalam pembangunan desain interior rumah minimalis, tujuan utama adalah untuk menyajikan perawatan kamar minimal tapi masih terlihat bagus. Solusi setelah disebutkan di atas ada 2 poin yang menyoroti fungsi dan kesederhanaan. Desain minimalis modern juga lebih mengedepankan kekuatan dan ketahanan dan dekorasi
dari dekorasi di dalamnya. Berikut ada aspek-aspek pembentuk ruang dengan tema geometris. Jadi saya itu menggunakan konsepnya tadi kan modern minimalis, Pak. Tapi dalam ruangannya nanti saya menggunakan temanya itu ada tema geometrisnya. Oke. Untuk yang pertama itu tinjauan tentang lantai, kedua tinjauan tentang dinding, yang ketiga tinjauan tentang plafon, yang keempat pencahayaan, kelima penghawaan, keenam warna. Untuk yang pertama ada lantai. Untuk lantai dengan konsep modern ini biasanya menggunakan bahan dari kayu, porselen, hingga keramik. Interior modern minimalis membiarkan lantai polos tanpa penggunaan alas apapun dengan pertimbangan lantai tetap terasa hangat. Akan tetapi ada pula yang dipadukan dengan karpet bermotif yang memiliki fungsi sebagai penanda batas atau sebuah sekat antar ruang. Dengan menambahkan karpet bermotif juga akan menimbulkan suasana dengan kesan modern etnik. Untuk yang berikutnya ada dinding. Dinding merupakan interior yang menyekat interior ruang. Dinding membentang secara vertikal dan merupakan bidang paling dominan dalam ruang bangunan. Dinding dapat diaplikasikan dengan berbagai jenis material finishing. Untuk membuat ruangan lebih nyaman dan menawan, dapat diterapkan berbagai gaya, salah satunya yakni dinding dengan gaya geometris. Untuk yang berikutnya ada plafon. Plafon adalah elemen penting di dalam interior karena sebagai penutup atap. Plafon juga berfungsi sebagai pelindung lapis kedua sekaligus penambah kecantikan interior. Meski biasanya berbentuk sederhana, plafon sangat mempengaruhi tampilan desain interior, khususnya pada desain interior modern minimalis. Untuk yang berikutnya ada pencahayaan. Pencahayaan atau lighting adalah penataan cahaya sebagai unsur artistik yang bermanfaat untuk membentuk dan mendukung suasana. Lighting merupakan elemen penting karena dapat membuat sebuah ruangan menjadi livable. Pencahayaan yang tepat akan menyebabkan ruangan dapat berfungsi secara optimal. Untuk yang berikutnya ada penghawaan. Ruang yang memiliki penghawaan yang baik akan memiliki kelembapan udara yang cukup sehingga kesehatan lingkungan tetap terjaga. Selain itu, memiliki penghawaan alami yang cukup akan menghemat energi listrik yang diperlukan karena tidak tergantung pada penghawaan buatan. Memiliki bukaan yang cukup untuk masuknya udara, penempatan bukaan secara vertikal maupun horizontal, memperhatikan orientasi jendela terhadap matahari. Untuk yang berikutnya ada warna. Desain interior modern minimalis selalu tampil cantik dan simpel. Warna-warna cat yang memberikan kesan minimalis, yakni sebagai berikut. Warna-warna lembut itu berupa hijau, ungu, dan coklat memberikan kesan yang nyaman. Untuk corak warna berani, merah, marun, dan jingga menampilkan suasana ruang yang dinamis, bahkan lebih eksotis. Untuk yang berikutnya, suasana terang itu menggunakan warna biru pastel dan putih. Itu akan membuat ruangan terasa lebih sejuk. Untuk kesan maskulin itu menggunakan warna gelap atau abu-abu atau biru tua. Untuk penggambaran cerah ceria itu menggunakan warna kuning dan biru. Sudah Pak, sekian presentasi saya, sekian dan terima kasih. Baiklah. Jadi tadi konsep modern minimalis dengan corak tema visualnya geometris gitu. Iya Pak. Oke, jadi nanti bagaimana perpaduan antara konsep minimalis modern minimalis tadi, tapi tema visualnya adalah geometris. Itu muncul di dalam kantor tersebut. Karena kalau kita lihat mulai dari corak geometris itu kan bisa muncul dari karpet. Itu motifnya. Tentunya tidak cocok kalau kamu temanya geometris kok karpetnya kok motifnya batik Jeporo atau motif karpet Persia, nggak cocok. Ya, tentu dipilihkan motif dari karpet geometris. Di samping juga tadi aspek fungsionalnya bisa jadi
aspek geometris tadi tidak hanya hiasan, tapi berfungsi tadi kalau karpet kan berfungsi penyekat ruang, pembatas ruang, gitu kan? Artinya garis-garis yang geometris tadi bisa menjadi fungsional juga di dalam karpet tadi, menyekat ruangan, membatasi, memberikan alur sirkulasi, ya. Jadi dia memberikan alur sirkulasi juga. Misalnya membatasi areanya ini tidak dibatasi satu ruang dinding yang atau diberikan jalan yang jalannya ini mengikuti alur daripada pola geometris lantai tadi sudah juga diterangkan, termasuk dinding, hiasan di dinding juga bisa muncul geometris, ataupun mungkin dari bentuk-bentuk furniture yang geometris, list-list atau tepi-tepi batas-batas ini, karena ruang tiga dimensional ini akan dibatasi oleh adanya apa namanya intersection, bukan intersection ya batas, ya, edge dari batas daripada dinding, ya, tepi dinding, ataupun tepi dari kontur dari furniture ini. Nah, ini bisa saja raknya itu polanya juga geometris juga bisa. Terserah nanti Aulia mau menerapkan konsep geometris di mana, karena bisa saja di plafon juga bisa, di dinding juga bisa, di dalam kontur daripada bentuk tiga dimensi dari penataan furniturnya, warna dari furniturnya juga bisa, ya, floornya, lantainya juga bisa. Gitu ya, kira-kira tanggapan Pak Edi. Baik, selanjutnya silakan. Ya, silakan. Dewi, gimana Dewi? Halo Dewi? Ya, Dewi? Gimana Dewi? Pak, nge-share yang JPG nggak bisa ya, Pak? Bisa? Kamu pakai apa toh? Ini pakai gambar. HP? Iya, laptopnya mati-mati terus ya, Pak. Pakai HP ya bisa saja. Kamu share-nya share anu toh? Gimana? Belum bisa? Kan share-nya ke Yang support coba tak konversi dulu. oh ya. Jadi lebih baik JPEG-mu tadi mbok susun ning gone Word toh, terus di PDF. Nah, PDF kan jelas tinggal digeser-geser. Gitu. Enaknya. Jadi kalian kalau misalnya mau share menggunakan PDF di komputer kan enak. Gimana Dewi? Halo Dewi. Oke, yang lain silakan. Rizky, Arni, Umi, progresnya bagaimana? Saya dulu ya, Pak. Ya, silakan. Sudah kelihatan, Pak. Sudah. Saya mempresentasikan yang apa Home ruang office. kerja di rumah itu ya, Pak. Ya, home office-nya. Iya. Saya menggunakan konsep industrial. Konsep industrial ini lebih menekankan pada material yang unfinishing. Jadi menggunakan bata expose, kemudian material-material seperti besi, dan kadang memanfaatkan bahan-bahan yang bisa didaur ulang untuk menjadi hiasan. Untuk pembagian, untuk ukurannya ini menggunakan ukuran 4 x 5 meter.
Di sebelah sini adalah area kerjanya. Kemudian di sini saya berikan sofa. Jadi ketika bekerja kadang kita jenuh gitu bisa duduk di sini. Nah, untuk ini saya gunakan partisi sebagai pembagi antara ruang kerja dan sofa. Di sini ada blackboard atau semacam timetable. Karena ketika bekerja kadang itu berkaitan dengan deadline, jadi beberapa schedule bisa dicatat di sini, bisa difungsikan sebagai schedule. Kemudian menggunakan material besi untuk meja kerjanya dengan desain yang cukup simpel. Di sini saya letakkan jam dinding sehingga ketika bekerja bisa memanage waktu. Untuk partisi ini juga difungsikan sebagai rak buku. Di sini ada sofa dan meja. Mejanya juga menggunakan material kayu dikombinasi dengan besi. Di sini ada hiasan dinding. Ini dari pipa, perawan bekas seperti itu, Pak. Kemudian di sini ada jendela yang cukup besar, sehingga cahaya yang masuk banyak, karena ruang kerja itu membutuhkan cahaya yang cukup baik. Ada tanaman, kemudian lantai menggunakan material kayu. Konsep warna cenderung ke putih abu-abu seperti itu, Pak. Di sini juga ada lemari kecil, tapi masih beberapa space kosong yang belum saya isi, Pak. Mungkin akan saya isi hiasan atau elemen lain untuk supaya konsep industrialnya itu semakin terlihat. Untuk plafonnya belum, Pak, karena masih agak bingung. Untuk konsep industrial ini menggunakan plafon yang cukup terbuka. Begitu, Pak. Baru sampai itu. Baik. Jadi apa namanya, konsep itu bisa diwujudkan secara artifisial, secara buatan. Misalnya tadi dinding yang terbuka itu bukan berarti langsung dia terbuka, plafonnya itu terbuka begitu, tapi terkesan terbuka pun juga bisa. Nah, ya. Jadi Nah, itu bagaimana ya, Pak? Ya bisa menggunakan Penerapannya. misalnya kan kalau di dalam industrial itu kan berarti kan misalnya jalur-jalur AC, lorong-lorong AC itu kan kelihatan ya kalau di pabrik-pabrik itu ya. Nah, itu kan diambil saja pola geometrisnya seperti lorong AC. Misalnya seperti pilar-pilar pabrik. Jadi elemen tematiknya industrial, bukan berarti ini ruangan itu ada di pabrik, tidak. Atau meniru pabrik, tidak. Tapi konsep industrial tadi menimbulkan kesan. Gitu, ya. Jadi plafonnya mungkin artifisial, artinya dia buatan. Semacam gini, air terjun. Wah, misalnya temanya tropis, lalu dihadirkan air terjun di dalam ruangan itu. Tapi kan kalau air terjunnya pakai air, betulan kan mungkin kesulitan nanti. Tapi mungkin kesan seperti air terjun dari pola hiasnya atau gambar air terjun. Nah, gambar itu kan merepresentasikan air terjun. Jadi
tadi pola industrial itu bisa representatif. Seperti gambar air terjun merepresentasi air terjun yang sesungguhnya. Tapi kesan tropisnya kelihatan. Nah, gitu kan? Kesan industrinya kelihatan. Misalnya mungkin ada jalur lampu. Lampunya ini kabelnya yang di atas itu disalurkan lewat pipa. Nah, pipa yang menggantung di sana. Nah, gitu ya. Jadi bisa begitu, Arni. Iya, Pak. Tidak nyata konsepnya ini terbuka kayak pabrik. Nah, bisa artifisial, artinya buatan atau kesan tadi. Misalnya menghadirkan suasana kantor ini hutan tropis, jadi kantornya di tengah hutan tropis gitu ya. Wah, terus nek kan jerone terus dikait pohon-pohon, nah ya lah ya malah ya, tapi mungkin gambar pohon sehingga menimbulkan kesan suasana iklim tropis. Kemudian juga unsur-unsur bentuk-bentuk yang merepresentasikan hutan tropis tadi bisa jadi memang buatan bukan nyata. Pohonnya pun bisa dari gambar. Gambar itu merepresentasikan pohon, gambar pohon. Air terjun merepresentasikan air terjun, tidak harus di situ dibuat air terjun, batu-batuan airnya mengalir, tidak. Bisa juga kesan seperti air terjun. Itu bisa menjawab kebingungan Arni dalam menciptakan konsep lakonnya tadi. Itu? Iya, Pak. Ya. Ada lagi? Sekarang konsep untuk yang kantor balai desa itu belum saya buat di sketsa, Pak. Saya mau presentasi konsepnya dulu, boleh? Oke. Ya. Suaranya nggak keluar, memang belum bicara atau memang suaranya nggak keluar? Maaf, Pak. Pada redesain balai desa ini saya menggunakan konsep desain kontemporer. Gaya interior kontemporer menampakkan tampilan ruang yang rapi dan bersih, sebuah gaya desain yang bisa dikatakan merepresentasikan masa kini. Ini adalah contoh penerapan gaya kontemporer pada interior kantor. Ciri-ciri yang mendasar pada gaya kontemporer terlihat pada konsep ruang yang terkesan terbuka atau open plan. Harmonisasi ruangan yang menyatu dengan ruang luar memiliki fasad yang terbuka. Selanjutnya, arsitektur ini dikenali lewat karakter desain yang praktis dan fungsional dengan pengolahan bentuk geometris yang simpel dan warna-warna netral dengan tampilan yang bersih. Penggunaan jendela besar serta kombinasi bentuk yang unik dan aneh banyak menggunakan material alam. Penggunaan pemilihan warna netral dan metalik dengan sedikit sentuhan warna kontras. Penggunaan warna-warna netral seperti putih, hitam, dan grayscale merupakan salah satu ciri dari desain kontemporer. Penggunaan ton warna ini juga terkadang dipadu-padankan dengan aksen warna kontras seperti merah, kuning, biru, dan warna lainnya untuk hadirkan kesan lebih artistik dan dinamis. Selanjutnya, penggunaan material yang natural. Material-material natural dan alami seperti kayu, beton, besi yang tidak diberikan finishing juga kerap diaplikasikan pada desain kontemporer. Material organik seperti batu-batu alam, berbagai jenis tekstil, dan panel-panel kayu daur ulang juga bisa jadi alternatif. Kemudian,
Keterbukaan pada desain kontemporer tanpa batasan dan sekat. Konsep terbuka juga merupakan salah satu ciri dari desain kontemporer di mana indah dan penataan ruang minim adanya sekat ruang dan tembok. Beberapa fungsi ruang digabung menjadi sebuah ruang luas akan sering kamu jumpai pada desain-desain kontemporer. Elemen garis yang sederhana namun dekoratif. Untuk interior pada desain kontemporer, elemen garis akan sangat sering digunakan. Eksplorasi elemen garis sebagai dekorasi lebih sering digunakan dibandingkan ornamen-ornamen klasik. Nah, ini adalah beberapa referensi yang akan saya gunakan. Nah, ini ruang rapat di kantor-kantor yang menerapkan gaya kontemporer. Sudah, Pak? Ya. Baik. Nah, nanti yang lainnya silahkan disiapkan untuk minggu depan ya. Jadi persiapannya itu tidak hanya materialnya saja, materinya saja yang akan materi presentasinya, tapi persiapan teknisnya juga dipikirkan. Jangan diuji cobakan dulu. Misalnya kayak si Andi tadi tidak dipersiapkan, artinya apa? Tak coba sih ke isora gitu. Ini kan sebenarnya bisa dicoba dulu gitu kan. Kalau mau share pakai JPEG bagaimana, share pakai PDF bagaimana. Nah, itu dicoba di HP-nya. Kadang-kala kompatibilitas dari perangkat itu perlu dicoba dulu ya. Kemudian apa namanya? Tadi Arni menggunakan konsep kontemporer nanti untuk kantor balai desanya tadi ya. Juga karakter-karakter yang menjadi konseptualnya dan referensi tadi memang penting. Referensi visual ini bisa memberikan gambaran, tidak hanya konseptual berupa tekstual saja, tapi visual itu penting. Kita akan mengkomunikasikannya dalam bentuk visual juga, konsep-konsep itu. Konsep itu akan terbaca secara visual, maka referensi visual dari penelitian sebelumnya atau konsep-konsep dari penelitian sebelumnya itu penting. Walaupun kita tidak akan meniru mentah-mentah ya, lalu kita adaptasi apa yang menjadi konsep visual dari penelitian sebelumnya atau gaya-gaya yang tren di masanya itu kemudian menjadi referensi visual tadinya. Lalu tadi catatan Pak Edi bisa jadi sesuatu konsep tadi diwujudkan secara nyata. Misalnya ya, misalnya tadi Pak Edi contohkan alam konsep tropis, maka secara nyata di situ dihadirkan elemen-elemen vegetasi tropis misalnya. Tapi juga bisa representasi dari itu. Representasi ini adalah mewakili, misalnya tidak pada bentuk pohonnya, tapi pada bentuk gambarnya, misalnya begitu. Jadi suasananya atau bahkan abstraksinya ya. Jadi tidak harus realistis. Abstraksinya bisa dicari karakter dasarnya. Nah, ini kan abstraksi, dicari karakter dasarnya seperti tadi pabrik itu tadi, karakter dasar pabrik seperti apa lah, itu kemudian divisualisasikan dalam bentuk ornamentiknya, hiasannya ataupun elemen-elemen interiornya tadi. Baik, saya kira itu dulu. Silahkan nanti dipersiapkan. Minggu depan kita ketemu dengan melanjutkan progress report dari masing-masing sambil kita belajar dan kita komentari. Ini menjadi referensi buat yang lainnya juga. Jadi kita belajar dari kawan-kawannya sendiri juga ya. Terima kasih, selamat malam, selamat belajar. Semoga menjadi